Di materi yang kedua ini, kita akan membahas dengan tema deteksi dini dan edukasi ya Bapak Ibu tentang perundungan di sekolah dengan memanfaatkan aplikasi Nobul ya Bapak Ibu. Jadi ini lebih pada teknis nanti ya bagaimana kita melakukan deteksi dini di sekolah. Baik Bapak Ibu, eh, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu latar belakang ya, mengapa perundungan itu masuk masalah besar dan masuk dalam tiga dosa besar pendidikan ya. Salah satunya adalah perundungan ini sesuai dengan buku yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya. Tiga dosa besar pendidikan, yaitu salah satunya adalah perundungan. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu, sekitar kita apa yang terjadi sih sebenarnya dengan perundungan ini. Jadi banyak sekali kalau Bapak Ibu cek di internet ketika aja berita tentang perundungan, maka nggak kurang-kurang Bapak Ibu hampir setiap hari selalu ada ya. Kita ambil contoh saja ini ada kasus yang baru-barusan juga ada di SMP di salah satu kota Bandung. Ya, ini korban dipakaikan helm lalu ditendang seperti itu. Ada juga di Banjarmasin yang menusuk temannya di ruang kelas ya, sampai segitunya. Di Banyuwangi ini tulang pahanya ini patah ya, harus dipotong Bapak Ibu. Banyak sekali, nah, ini bahkan ada yang sampai meninggal ya. Sebenarnya kalau kita lihat media media informasi itu sudah nggak ada sensor lagi sekarang Bapak Ibu, semuanya apa namanya informasi terbuka lebar ya. Dan ini adalah bahaya dari perundungan Bapak Ibu. Juga dia ada di kota Mobagu ya. Ini sampai meninggal juga yang konsekuensinya kepala sekolahnya ya terancam mendapatkan sanksi dari dinas pendidikan ya seperti itu. Jadi masalah perundungan ini bukan hanya sekedar masalah siswa Bapak Ibu, tapi juga bisa merembet ke yang lain-lain bahkan kepala sekolah ya yang bisa kena efek dan imbasnya. Nah, eh, kita kembali lagi apa dan mengapa banyak kasus perundungan di dunia pendidikan dan yang berikutnya adalah bagaimana cara menyikapinya Bapak Ibu. Ya. Jadi kita kembali lagi ke pengertian awal Bapak Ibu bahwa bullying atau perundungan ini adalah suatu bentuk tindakan agresif ya. Ini harus digarisbawahi tindakan yang agresif yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan berulang kali ya. Kalau satu kali seperti yang disampaikan Pak Rojabi itu bukan perundungan ya. Nah, kemudian dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan kepada orang lain. Jadi itu gambaran besarnya bahwa perundungan itu sesuatu yang disengaja dan berulang kali ya. Ini menurut American Psychological Association ya. Mungkin kalau dicari pengertian lainnya banyak Bapak Ibu ya. Ini cara gampangnya saja. Nah, eh, sebenarnya perundungan sendiri itu bukan hal yang baru ya Bapak Ibu. Itu sudah dipaparkan oleh Dan Always itu eh, tahun 1973 ya, sudah lama. Kemudian apa kata beliau? Bullying itu terjadi berulang kali ya dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan eh, antara kekuasaan maupun kekuatannya. Jadi kalau ada dua pihak, satunya lemah, satunya eh, kuat, itu memang rawan terjadi perundungan. Ataupun ada satu pihak yang berkuasa, satunya pihak tidak berkuasa, itu memang juga rawan terjadi perundungan. Nah, eh, apa sih kategori perundungan atau bullying, Bapak Ibu? Sementara ini baru ada 4 kategori, Bapak Ibu, yaitu verbal, fisik, sosial, dan yang terakhir adalah cyber ya atau dunia maya. Nah, kita nanti akan melihat sesuatu yang mungkin hal yang itu seperti hal yang biasa dalam kehidupan kita, tapi ternyata itu termasuk bagian dari perundungan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah verbal ya, Bapak Ibu. Nah, perundungan verbal ini salah satu contohnya dalam membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek.
ya, mencela dan mempermalukan. Nah, ternyata hal-hal seperti ini kadang-kadang ini dilakukan ya sama teman-teman kita, walaupun itu eh, nggak sengaja ya, tapi dilakukan berulang-ulang, ya seperti bergosip ya, sesuatu hal sepele itu ternyata termasuk perundungan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kalau perhatikan film-film dunia Barat ya, atau dunia Eropa sama Amerika sana ya, mereka tidak berani melakukan gosip Bapak Ibu, walaupun itu benar-benar terjadi ya. Kalau di kita ya kebanyakan gosip ya, ya memang itu menjadi kultur ya, hal-hal mungkin dianggap biasa, tapi sebenarnya itu adalah eh, sesuatu yang luar biasa ya bagi budaya lain ya, seperti budaya di barat sana. Jadi kalau Bapak Ibu teliti film-film di barat itu, mereka nggak akan membentak, berteriak ya, kecuali itu memang benar-benar sesuatu yang sangat fatal seperti itu. Dan di kultur kita membentak, berteriak, memaki, gosip itu masih merupakan kultur Bapak Ibu. Nah, untuk itu nanti perlu kita edukasi semua siswa kita, dan kita akan ubah budaya-budaya yang mungkin yang perlu kita kita hilangkan ya, yang termasuk dari perundungan ini sendiri. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang sudah wajar Bapak Ibu, banyak kita sudah paham ya tentang perundungan fisik ya, yaitu bisa menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, serta menuju. Ini sudah terlihat oleh masa mata ya, kasat mata seperti itu. Jadi ini pasti perundungan fisik. Kemudian yang berikutnya ini adalah perundungan sosial, yaitu mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini termasuk perundungan. Kalau kita nggak suka sama si A, si B, oke didiamkan saja. Ini banyak terjadi Bapak Ibu. Ternyata oh dia orangnya baru punya mobil, oke jangan diajak nyapa ya seperti itu. Atau lagi rebutan sesuatu, didiamin gitu. Itu ternyata termasuk perundungan ya Bapak Ibu. Ya, membeda-bedakan, mengucilkan, mengucilkan terlihat ya. Tapi ternyata mendiamkan juga termasuk perundungan. Nah berikutnya cyber ya, yang kategori cyber ini di medsos, terutama di media sosial, termasuk juga di komentar-komentar di YouTube, di berita-berita, kita komentar saling menjatuhkan. Jadi kalau kita lihat di media sosial, kalau lihat komentar dari netizen Indonesia itu sangat barbar sekali Bapak Ibu. Ya, di media barat tuh jarang ya. Kalau mereka komentar itu selalu menjaga perasaan orang lain. Nggak seperti di Indonesia ya. Itu barbar sekali. Termasuk kita mencuri foto profilnya orang, kita ganti, kemudian kita elek-elekkan ya. Kita hancur-hancurkan isi kontennya seperti itu. Jadi contohnya cyber ya, banyak kategorinya. Itu memperolok ya di medsos, pesan menyakiti, kemudian menghina, kabar bohong, hoax ini ya. Ini waduh, kalau di Indonesia sudah nggak terbayang ini hoaxnya. Kemudian perang-perang kata ya. Jadi komentar itu bisa sampai 100 karena saling berperang. Ratusan ya ke bawah itu. Kemudian mengganti akun palsu, mengambil foto profilnya orang ya. Kemudian kita ubah-ubah isinya seperti itu. Dan yang terakhir mengucilkan seseorang dari grup ya, baik itu grup WA, grup Facebook atau apapun dikucilkan, itu termasuk bullying Bapak Ibu. Jadi bullying itu bukan hanya sekedar sesuatu yang berkaitan dengan fisik saja, dari hal yang paling ringan pun, dan kita tanpa sadar kita telah melakukan bullying kepada teman-teman kita ya, mulai dari siswa bahkan sampai guru ya. Guru kadang-kadang bercandanya juga sesama guru itu juga kadang-kadang seperti ini. Ini jadi hal yang biasa ya. Nah, setelah kita tahu bahwa bullying itu banyak kategorinya Bapak Ibu, dan hal-hal sepele pun juga termasuk bullying. Terus itu terjadi di siswa kita, solusinya terus bagaimana Bapak Ibu? Yaitu kita harus melakukan edukasi dan penyadaran kepada siswa tentang bahaya bullying dan dampaknya. Jadi hal-hal sepele tadi Bapak Ibu yang termasuk bullying, seperti bergosip, ya contoh saja bergosip itu memiliki bahaya dan juga memiliki dampak ya, baik itu psikis maupun non psikis seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu dampak dari bullying bagi siswa. Ya, misalkan ya
bergosip, tapi gosipnya jadi satu kelas gitu ya. Yang pertama nanti siswa itu sulit berkonsentrasi. Jadi pasti ya, kalau sudah sulit konsentrasi, nilainya pasti akan efeknya macam-macam ya. Kemudian menurunnya kehadiran ya, bisa mereka jadi tidak masuk sekolah atau absen ya. Contoh dari satu saja, misalkan bergosip ya. Kemudian penurunan prestasi akademis, pasti ya nggak tenang belajarnya. Kemudian berkurangnya minat pada tugas, malas kerjakan tugas ya. Kemudian kurangnya minat pada kegiatan sekolah, malas ikut eskul, malas ikut olahraga, malas ikut apapun yang ada di luar jam pelajaran seperti itu. Dan yang terakhir, kalau siswa itu sensitif, biasanya mereka bisa sampai drop out Bapak Ibu. Ya. Jadi dari seluruh kategori bullying itu semuanya memiliki efek dan dampak ya. Nah, terus bagaimana mengedukasi siswa tentang bahaya perundungan secara mendalam ya? Ya, kita akan memanfaatkan sebuah aplikasi deteksi dini dan edukasi ya. Jadi ini deteksi dini. Ini perlu disampaikan lagi, ini bukan aplikasi pelaporan. Beda ya Bapak Ibu. Bukan pelaporan. Kalau pelaporan, oh saya dirundung, saya dibully, saya lapor ke guru. Ada lagi, beda lagi. Nanti ada di dalamnya juga ya. Tapi ini kita akan melakukan deteksi dini ya dengan keadaan siswa ya. Mungkin selama 3 bulan yang lalu kita pernah mendapatkan bullying ya, walaupun itu bullying sederhana. Nah, kita akan memanfaatkan aplikasi namanya aplikasi sosiometri Nobul. Oke. Nah, Bapak Ibu, eh, jadi saya di sini perlu sukarelawan 50 orang saja. Saya masukkan chat Zoom ya sebentar. Silakan saya minta data nama 50 orang yang pertama saja Bapak Ibu. Nanti kita akan coba deteksi dini dengan memanfaatkan sosiometri ya. Itu sudah sorry, saya eh, tulis di chat Zoom ya. Silakan Bapak Ibu yang mau ngisi datanya dimasukkan namanya saja. Kita akan simulasi bagaimana kita mendeteksi dini bullying dengan aplikasi ini. Silakan ada di chat Zoom atau bisa diketik manual yang tampil di layar ini. STTID garis miring tes data ya. Oke, 50 orang pertama saja Bapak Ibu yang kita akan simulasikan. Oke, kita lihat dulu ya hasilnya. Eh, Nanti yang lain nggak perlu ngisi ya, cukup melihat-lihat saja, bisa memantau angketnya ya. Angketnya ini nanti bisa online, bisa juga offline. Nah, sambil menunggu sudah cukup Bapak Ibu, ini sudah lebih dari 50 ya. Oke, terlalu banyak. Ini sudah berapa ini? Sudah stop, yang lain cukup bisa dilihat aja atau dipantau ya. Ini kita simulasi saja seakan-akan kita dalam satu kelas yang sama ya, 50 orang saja. Ini sudah 140. Nah, berikutnya saya perlu menampilkan nama-nama peserta di sini ke dalam aplikasi. Dan aplikasi ini adalah aplikasi uh, Sosiometri Nobel Bapak Ibu. Ini bentuknya Excel ya Bapak Ibu, bisa terlihat di sini yang saya tampilkan. Ya. Eh, jadi aplikasinya ini Bapak Ibu berbentuk Excel. Saya buka dulu, saya aktifkan aplikasinya yang ini. Jadi cukup diklik 2 kali, ini berbasis Excel.
Tapi ini aplikasinya bisa terhubung dengan apa namanya Google Form, Bapak Ibu. Ini bisa otomatis nanti bisa ngambil data juga dari data Dapodik ya, tidak seperti aplikasi biasa. Jadi ini, sebentar. Jadi ini adalah, bentar ya. Nah, ini aplikasinya berbentuk Excel seperti ini, Bapak Ibu. Nah, Nobul. Untuk menjalankannya, kita harus mengaktifkan makronya. Saya tutup lagi, saya ulangi lagi. Jadi ini berbentuk Excel. Cara menjalankannya, ini cukup klik saja 2 kali seperti ini. Maka nanti aplikasi langsung aktif asal komputernya sudah memiliki Excel. Cuma disarankan menggunakan Excel 2010 yang lebih stabil ya Bapak Ibu. Nah, untuk menjalankannya, silakan Bapak Ibu klik tombol Enable Content yang ada di sini. Ini karena berbasis makro ya, seperti itu. Nah, inilah aplikasinya. Walaupun ini Excel, tapi ini tidak sama dengan yang lainnya Bapak Ibu. Karena menu-menunya di atas sudah berubah semua. Jadi ini sudah dimodifikasi. Dan ini bisa terhubung dengan Google Form yang Bapak Ibu isi nanti. Nah, ini adalah halaman utama ya. Oke, ini nanti semua diagnosisnya ada di sini secara keseluruhan. Dan di sini ada angket Bapak Ibu, dan di angket ini ada 4 pertanyaan, 5 pertanyaan dasar, dan juga ada 14 pertanyaan evaluasi diri. Dan kita memerlukan data nama teman-teman kita, ya, 50 orang saja anggap sebagai satu kelas, termasuk nomor absennya. Jadi Bapak Ibu misalkan sudah punya data absen di sekolah berbentuk Excel, silakan Bapak Ibu di copy paste saja, tidak apa-apa ya. Nah, oke, tadi Bapak Ibu sudah ngisi data, kita akan ambil datanya ini dulu. 50 orang pertama ya Bapak Ibu. Mohon nanti yang tidak masuk datanya tidak usah ngisi, cukup melihat saja ya. Kita copy, kita masukkan dulu ke dalam aplikasi ya. Nah ini, Bentar. Oke, kita masukkan ke input data. Jadi saya butuh nomor absen ya sebenarnya. Jadi ini karena sosiometri, sosiometri itu memerlukan apa namanya nomor kode absen. Jadi nanti nomor kode absennya itu valid ya dari sekolah. Yang diisi juga sesuai dengan kode nomor absen. Oke, jadi saya izin dulu untuk menjadikannya berbentuk gambar agar bisa di-copy di Google Form untuk mengisi anketnya ya. Oke, saya izin tunggu sebentar. Ini kita generate dulu nama Bapak Ibu. Oke, kita pastikan di sini. Bentar ya. Picture 1 JPEG ya. Nah, di sini juga akan disediakan angket untuk tes kita ya. Jadi aplikasinya ini bisa angket online, bisa juga offline ya Bapak Ibu. Nah, kita akan memperagakan tentang bagaimana angket online-nya Bapak Ibu. Jadi akan terhubung ya, ini benar-benar terhubung dengan aplikasi. Untuk itu saya akan menggunakan nama-nama asli dari Bapak Ibu ya. Kita akan simulasikan di sini ya. Seakan-akan kita ini dalam satu kelas seperti itu. Nah, ini saya ganti dulu sebentar ya Bapak Ibu dengan nama absen yang ada tadi. Oke, Eh, ini angkatnya sudah siap Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu ada 50 orang pertama yang boleh mengisi angket, yang lain tidak boleh ya, cukup melihat-lihat saja tentang angketnya. Kita kembali lagi ke materi mampunya.
Nah, berikutnya setelah saya memiliki data absen Bapak Ibu yang 50 itu, sekarang silakan Bapak Ibu isi angket untuk aplikasi ini ya. Saya akan share lagi di chat Zoom. Nah, silakan yang namanya masuk 50 orang, silakan diisi angketnya ya. Yang tidak masuk cukup dilihat, jangan diisi biar tidak kacau ya. Nanti namanya akan tertumpuk, akan jadi satu, akan di replace oleh nama yang terakhir seperti itu. Oke, saya eh, share screen atau diketik manual tes SNB ya. Jadi angkanya seperti ini. Kita masukkan. Nah, ini angkanya ya. Silakan dicek, diisi dulu. Nah, ini kita simulasi Bapak Ibu, nanti nggak sungguhan ya, karena kita juga nggak kenal. Cuma seakan-akan kita di sini adalah satu kelas, kita kenal, dan cek cara mengisinya. Silahkan dilihat dulu nama Bapak Ibu ada enggak di sini ya, pastikan ada ya. Kalau ada, kalau tidak ada jangan diisi, cukup dilihat aja ya. Kalau ada dilihat, oke, misalkan saya adalah Bapak Sunendro SPD nomor 12, maka di sini diisi nomor absen saya adalah 12 seperti itu. Nanti diisi kelasnya ya, misalkan kelas IPA ya. Nah, kalau nomor induk nggak usah diisi, nama ya, misalkan Sunendro. Nah, untuk pertanyaan angketnya ini ada dua bagian. Yang kategori A ini tentang kejadian yang merundung padaku ya, kejadian padaku. Kemudian yang kategori B itu adalah evaluasi diri Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Nah, cara mengisinya nanti Bapak Ibu jika pernah mengalami perundungan selama 3 bulan kemarin ya, baik itu yang sederhana, nanti ada pilihannya. Silahkan diisi dengan menyebutkan nomor absen temannya ya. Oke. Jadi seperti ini contohnya. Untuk pertanyaan A1, siapa teman yang pernah melakukan perundungan verbal padaku? Misalkan membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, memberi julukan yang tidak menyenangkan ya. Itu terjadi 3 bulan yang lalu juga gak ada masalah ya. Ini bukan aplikasi laporan, tapi deteksi dini. Oke, diisi, misalkan dicek di nomor absennya, oh ternyata ada namanya Dewi Mustika, misalkan ya. Nah, isi nomor 18. Isi kayak gitu. Alasannya, misalkan saya digosipi, misalkan saya dipanggil dengan julukan yang tidak menyenangkan, si gundul atau si kurus ya, si cungkring seperti itu, diisi seperti itu. Kemudian yang kedua, siapa teman yang pernah melakukan perundungan fisik? Nah, ini gampang ini bisa dilihat. Tapi misalkan tidak ada Bapak Ibu, tidak ada masalah, tidak diisi ya. Silahkan dikosongi juga, tidak ada masalah. Silahkan. Alasannya ya seperti itu. Nah, yang kelima ini opsional ya, sebenarnya ada teman di kelas lain yang melakukan perundungan padaku. Ini sebagai data saja, data pembanding. Nah, kemudian kita lanjut ke tentang diriku sendiri. Nah, ini evaluasi diri. Aku sering memanggil temanku dengan nama panggilan yang buruk ya, seperti itu. Ya dijawab aja, nggak apa-apa. Jadi disampaikan ke siswa, kita hanya evaluasi diri ya, seperti itu. Hanya deteksi dini. Aku sering bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain ya. Jawab iya atau tidak, seperti itu. Gampang. Ada 14. Kalau sudah, silakan tekan tombol kirim. Seperti itu. Baik, ini baru satu yang sudah masuk, cepat sekali ya, Ibu Tri Wulandari. Nah, berikutnya, sambil menunggu Bapak Ibu, silakan sambil diisi. Saya akan mempraktekkan lagi aplikasinya ya. Oke, kita mulai lagi aplikasinya. Silakan sambil diisi. Nah, Bapak Ibu, berikutnya saya perkenalkan dulu ya aplikasinya. Ini adalah halaman menu utama saat kita membuka aplikasi. Ini ada sosiogramnya nanti. Ada juga ada grafiknya ya. Nah, terlihat setelah kita isi ya. Oke, kita mulai dari angket Bapak Ibu. Angket ini, aplikasi ini bisa online, bisa juga offline ya. Kalau online, nanti kita akan memanfaatkan Google Form seperti yang Bapak Ibu isi sekarang ini ya.
Yang lain yang tidak namanya tidak tercantum jangan diisi ya, cukup dilihat saja. Kalaupun ngeklik-ngeklik oke, tapi jangan diklik tombol kirim. Oke. Nah, jadi angket dari aplikasi ini ada offline. Yang offline yang ini kalau mau dicetak, misalkan sekolah nggak punya akses internet, siswa dilarang bawa HP atau tidak ada laptop ya, seperti itu silakan pakai manual. Cara adat ya, kita print, kita cetak, kita bagikan ke siswa. Kalau mau ngerjakan santai-santai ya. Oke. Memang cara ini tidak efisien, tapi kadang-kadang memang budaya sekolah tidak mengizinkan. Ya, ini ada angketnya sama dengan tadi, tapi ini berbentuk teks ya, fisik. Yang kedua ini bisa juga online, online yang seperti Bapak Ibu saksikan sekarang, Bapak Ibu lagi mengisi data yang online ya, yang ini, Eh, ya, ya ini ya. Ini yang angket online-nya, opsional saja, bisa. Jadi nanti datanya bisa ditarik ke dalam aplikasi. Nah berikutnya eh, kita masuk ke input data ya. Nah input data ini Bapak Ibu, eh, bentar, saya masukkan lagi. Lupa tadi ya. Ini. Oke, input data ini ada banyak cara, Bapak Ibu. Cara yang pertama adalah cara manual. Kita ketik langsung ya, seperti ini. Nomor induknya 1234 ya, kalau kita pakai cetak fisik. Kemudian yang kedua, kita bisa juga impor data siswa dari Dapodik seperti ini, ada tombolnya. Klik tombol yes, nanti cari saja contoh Dapodiknya seperti ini. Nanti kita bisa apa namanya mengambil data dari Excel Dapodik ya. Kalau Bapak Ibu malas untuk ketik. Ini cara yang kedua ya, seperti itu. Oke, ini langsung masuk ya. Nanti tekan tombol copy ke input data dulu seperti ini, biar data dari ini dikelola ke dalam aplikasi input datanya. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, ini Bapak Ibu bisa copy paste ya. Ini kan dari Dapodik tadi ya. Bapak Ibu bisa copy paste dari Excel biasa seperti itu. Seperti ini nah. Kita punya ya tadi namanya seperti ini. Ctrl C lalu Ctrl Tab lalu pastekan seperti ini. Data sudah masuk. Kalau misalkan punya absen manual di sekolah turut Excel. Nah, kemudian cara mengisi apa? Isi angketnya ya seperti biasa ketik manual. Kalau ini sistem manual ya. Misalkan tadi apa namanya? Jawaban siswa nomor satu. Kita rekap misalkan verbal jawabannya adalah siswa nomor 12. Alasannya apa namanya? Digosipin, digosipin ya. Seperti itu. Kemudian yang fisik nggak ada, misalkan yang sosial ada siswa nomor 17 ya. Alasannya saya dikucilkan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yang bagian pertanyaan B ya. Nah, yang 14 pertanyaan cara mengisinya apabila dijawab iya, maka dikasih tanda centang atau huruf B atau apapun huruf itu. Kalau dijawab tidak, maka dibiarkan ini kosong ya Bapak Ibu. Seperti itu, kosong aja ya. Kalau dijawab X ya, tetap ini dianggap iya ya, karena jawaban iya itu adalah sembarang karakter, jawaban tidak itu adalah kosong. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Cara mengisinya begitu. Nah, itu cara yang ketiga, keempat ya. Nah, cara yang terakhir kita bisa mengambil data dari angket online yang kita isi tadi. Kita buka lagi angket online-nya tadi yang mana ya? Bentar. Oke ini. Nah, ini ya, sudah masuk Bapak Ibu. Sudah berapa kita cek 39 ya. Yang masuk datanya beberapa tidak mengisi nggak apa-apa. Oke, kita copy dulu link ini yang ada di atas ini. Kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi. Di sini ada Google Sheet ya. Kemudian silakan dihapus dulu data linknya. Ya, kita sesuaikan. Jadi itu template-nya nanti Bapak Ibu bisa di copy ya. Seperti ini. Oke, jadi ingat-ingat angket yang Bapak Ibu isi tadi. Ya, kita panggil dulu datanya di sini. Nanti ini akan otomatis urut ya sesuai dengan nomor absen yang Bapak Ibu isi. Seperti itu.
Oke, kita panggil datanya dari file Excel. Kita tunggu sebentar. Oke, berhasil, data sudah masuk. Dan ini tidak urut ya, nanti akan mengurutkan sendiri sesuai dengan nomor absen, Bapak Ibu. Jadi wajib. Nah ini terlihat siswa yang nggak ngisi ya. Siswa nomor 3 ya, tadi siapa nggak ngisi. Ini kelihatan Bapak Ibu. Nah, oke. Kita isi aja manual seperti ini ya. Yang pertama sebenarnya bukan Lucy Gustiana ya tadi harusnya. Ini terlihat namanya Gali Raksawati. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita coba masukkan aja ya sesuai yang asli yang pertama aja. Oke, kalau sudah maka selesailah tugas Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya cuma ada 3 langkah kita menggunakan aplikasi ini. Yang pertama adalah siapkan angket, baik itu fisik maupun online terserah. Yang kedua, bagikan ke siswa dan diisi oleh siswa. Yang ketiga adalah input data angketnya ya. Nanti semuanya otomatis ya. Analisisnya semuanya otomatis ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi cuma 3 langkah. Siapkan angket, isi oleh siswa. Yang ketiga, input hasil angketnya itu saja. Oke, kita akan lihat hasil analisisnya. Oke, ini sudah selesai. Maaf ya yang tidak namanya tidak tercantum saya ganti, saya replace ya. Walaupun tadi menulis nomor absennya. Oke, eh, kita mulai dari sebagai korban ya. Ini hasil outputnya. Jadi di sini ada report Nobul ya sebagai korban. Nah, seperti siswa nomor 1 kita mulai dari siswa nomor 1 dulu. Lucy Gustiana ya contoh. Nah, ini contoh ya Bu ya maaf ini contoh. Nah, di sini terlihat analisisnya eh, perlakuan perlindungan yang diterima saya berdasarkan kriteria dilaporkan 1 orang verbal, 1 fisik, 1 sosial. Sebenarnya kita tahu siapa orang yang merundung saya, ya, yang saya laporkan ini. Yang verbal namanya Hilmi, yang fisik Rika, yang sosial Jiti Roma, yang cyber Ibu Admina ya, seperti itu. Kemudian alasan saya mengadukan ini terlihat dia sering melesek saya di kelas ya, meledek ya, sering meledek saya. Kemudian yang fisik dia sering mencubit saya di kelas, kemudian sering mendiamkan saya, yang sosial, yang cyber pernah meneror saya seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang kita laporkan nanti akan terekam semuanya di sini. Nah, ini ada tips jika saya sebagai korban apa yang harus saya lakukan. Ya, saya kira ini teknis banget. Contohnya saja kita nggak usah baca semua ya. Jadi harus tetap bersikap tenang, menyembunyikan kemarahan di depan para penduduk seperti itu. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini report perseorangan ya. Nah, kemudian jangan lupa ya, kita juga sebagai korban, jangan-jangan kita juga sebagai pelaku, Bapak Ibu. Apa bedanya, Bapak Ibu? Ini terlihat, Bapak Ibu. Ya, saya sebagai pelaku, ini ada 1 orang yang melaporkan saya, yaitu perundungan verbal dan 1 perundungan cyber. Nih, jadi jangan-jangan kita ternyata saling saling merundung ya, saling merundung kita juga bisa dilaporkan seperti itu. Nah, langsung terlihat alasan teman melaporkan saya yaitu karena saya mengancam dan saya melakukan perang kata-kata. Dan ini sebenarnya teman yang melaporkan bisa kita tampilkan, tapi sebaiknya itu disembunyikan ya Bapak Ibu, karena itu data rahasia dan ini tidak perlu disampaikan ke siswa, nama-nama siswanya seperti itu. Kalau mau ditampilkan ini tinggal ada tombol tampil atau tanpa ya seperti itu. Nah, potensi aku menjadi seorang perundung ini tadi tidak menjawab tidak semua ya. Jadi tidak ada potensi seperti itu. Kita coba cek yang nomor 2. Nah, yang nomor 2, ini contoh ya, maaf ya Bu ya. Siti Rohma ya. Ini contoh saja, kita nggak kenal sebenarnya. Ini hanya simulasi aja. Oh, ternyata saya diadukan 5 aduan kepada saya ya. 3 verbal, 0 fisik, 2 sosial, dan 0 cyber ya. Terlihat di sini. Nah, ini apa saja yang verbal digosip? Saya digosipi karena saya sering berkata kasar ya. Jadi sebenarnya kita tahu karakter si A itu untuk perundungannya di sini. Kemudian potensi aku menjadi seorang perundung ini terlihat aku ingin mengendalikan orang lain,
Aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku. Ini potensial ya, potensi. Dan ini nanti akan kita edukasi kepada siswa ya. Setelah mereka tahu. Aku membuat lelucon keras, budaya, sara ya. Kemudian terakhir aku tertawa saat ada orang lain yang diancam atau ditakut-takuti. Seperti itu. Kemudian di sini di bawahnya banyak ya, ada tipsnya. Sebab aku menjadi seorang perundung, ya. Karena aku menuduh temanku bersalah ya. Ya, kamu salah ya, itu rawan kita jadi perundung ya, karena sebenarnya salah benar itu harus ditentukan oleh hakim ya yang adil seperti itu. Kalau kita menunjuk atau mengadukan kamu salah, maka kita apa berpotensi untuk menjadi seorang perundung seperti itu. Kemudian sebab jadi aku menjadi seorang perundung yang meniru perilaku orang dewasa, mencari perhatian dari teman sebaya atau orang tua, pernah mengalami peristiwa perundungan yang membuat marah dan sakit hati dan semuanya bla 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 ini semuanya ada Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa jadi masukan bagi seorang perundung seperti itu. Seperti yang dikatakan Pak Rojadi tadi eh, bahwa kita harus mengutuk karakteristik kita ya sebagai seorang perundung. Ya, ini salah satunya. Kita harus tahu dulu sebabnya seperti ini contoh sebabnya ya. Menurut pakar-pakar psikologi dan ini ada di Asia sebenarnya. Kemudian cara menghentikan aku sebagai seorang perundung, yang pertama adalah meminta maaf ya kepada korban yang saya rundung. Kemudian bersabar ketika saya tidak langsung dimaafkan oleh si korban. Kemudian perlu melakukan aktivitas kerja sosial untuk mengalihkan pikiran yang macam-macam ya seperti itu. Saya kira ini teknis sekali, bisa dibaca sendiri ya. Nah ini Bapak Ibu. Ini contohnya ya. Jadi selain saya sebagai korban, jangan-jangan saya sebagai perundung ya seperti itu. Kita kembali lagi di sini. Jadi di sini nanti report perseorangannya ya. Ini banyak nanti analisisnya. Oke, ini juga bisa kita tambahkan foto siswa ya. Misalkan nomor 2 ini ya. Kita tambahkan ada di folder foto di sini. Pastikan nanti ada nomor induknya. Misalkan nomor induknya adalah 1002 ya. Lalu masukkan saja apa namanya? Foto ya. Foto di sini nomor induk ya, sesuai nomor induk seperti ini ya. Atau 1003 misalkan. Kita ganti karena itu laki-laki. Kita ganti 1003. Lalu kita masuk lagi ke data report tadi, jadi nanti fotonya ini berubah ya, sesuai dengan nomor induknya. Seperti itu. Jadi ini bisa kita print. Dan ini bisa kita cetak digital di sini, misalkan secara massal ya, siswa nomor 1 sampai siswa nomor 3. Jadi membuat report ini kalau mau disampaikan ke siswa boleh, tapi nama-nama yang menuduh saya itu harus disembunyikan ya sebisa mungkin. Dan ini akan dibuatkan report PDF secara otomatis seperti ini. Nah, ini ya contoh sebagai korban keluar satu ya. Kemudian kita tunggu lagi. Dan hasilnya ini nanti akan sama seperti yang dicetak, tapi ini versi digital ya. Kita coba buka ya. Sebagai korban dalam bentuk PDF. Nah, ini Bapak Ibu. Terlihat ya reportnya. Jadi kalau dicetak ya kurang lebih seperti ini nanti hasilnya. Oke, berikutnya ini sudah selesai, jadi ini otomatis ya. Berikutnya kita akan lihat analisisnya dalam bentuk sosiogram, Bapak Ibu. Nah ini, Bapak Ibu, sosiogramnya ini yang bisa melihat kita secara keseluruhan ya di dalam satu kelompok kelas seperti itu. Pelaku tertinggi di sini yaitu contoh ya maaf ya Bu ya, ini bukan sungguhan, ini hanya simulasi Ibu Susi Muharini misalkan. Ada 9 aduan yang paling tertinggi. Jadi di sebelah kiri ini adalah saya sebagai korban dan di sebelah kanan ini saya sebagai pelaku ya. Jadi gampang sekali cara melihatnya. Jadi saya melaporkan siapa dan di sebelah kanannya ini adalah pelaku yang membuli saya. Dan ini misalkan ada yang saling mengadukan. Jadi kalau memang saling mengadukan itu kita simulasikan saja ya. Contoh ya, misalkan eh, nomor 2 ini mengadukan nomor 3 dan nomor 3 ini mengadukan nomor 2 ya. Maaf ya, kita simulasikan saja. Nah, di sini terlihat.
ya Siti Rohmah sama Triwulandari saling mengadukan. Ini sebenarnya memiliki kekuatan yang sama Bapak Ibu. Jadi sebagai perundung juga sebagai korban. Artinya boleh jadi mereka ada masalah sosial ya. Boleh jadi mereka saling bertengkar ya. Ini terjadi keseimbangan dan ini tidak disebut perundungan ya, tapi pertengkaran. Beda ya. Kalau perundungan itu adalah ada pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Ada pihak yang berkuasa, ada pihak yang tidak berkuasa. Kemudian yang tidak diadukan sama sekali, ini adalah siswa yang baik-baik saja Bapak Ibu. Tidak pernah punya masalah, tidak pernah bergosip, tidak pernah menjelek-jelekkan temannya, tidak pernah berkata aneh-aneh, tidak pernah mana. Boleh jadi ini seorang yang baik ya. Tapi jarang nanti kalau kita tes seperti itu, jarang terjadi. Ini dalam bentuk sosiogram ya, langsung terlihat posisinya. Oke, berikutnya itu yang kita lihat analisis dalam bentuk matriksnya. Terlihat ya, saya melaporkan siapa ini dalam bentuk matrik. Ini otomatis Bapak Ibu ya. Ini bukan kita ketik manual. Jumlahnya tadi 50 ya siswanya ya. Nah, nih. Jadi terlihat dalam bentuk matriks siapa saja melaporkan siapa. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini otomatis ya apa yang kita jawab tadi. Kemudian juga ada dalam bentuk grafik seperti ini, verbalnya dalam satu kelas, ini lebih banyak apa ya terjadi di dalam kelas ini, perundungannya itu verbal ya. Wajar ya, mungkin itu masih budaya di lingkungan kita. Setelah kita tahu ini nanti kita perlu edukasi siswa kita ya. Jangan sampai budaya-budaya yang mengandung unsur perundungan terjadi di sekolah kita. Kemudian ada indeks sebagai pelaku ya. Kalau bacanya sama sih dengan tadi, tapi dalam bentuk indeks. Dan yang terakhir adalah pelaku tertinggi. Nah, mau dibuat top 5, top 4, top 10 ya, tinggal diganti aja angkanya di sini. Tertinggi, misalkan Susi Muhari ini dapat 9 aduan, Nugriyadi Sadia sampai Siti Roma ada sampai Muhammad Ihsan ini ada 7 aduan ya. Jadi ini sebagai pelaku Bapak Ibu langsung terlihat ada peringkatnya sudah. Ini bisa juga jadi bahan evaluasi siswa kita seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada kelengkapan kalau mau dibuat report tadi ke sekolah, tinggal diganti aja. Ini sudah ada covernya ya. Di print aja per siswa, sosiogramnya, metriknya seperti ini. Di print kasihkan ke kepala sekolah tentang deteksi dini apakah eh, eh, tinggi nggak tingkat perundungan di per kelas ya di sekolah kita. Tadi hasil risetnya menurut Pak Dr. Rojabi itu 84% rata-rata siswa kita tuh pernah mengalami ya sebagai korban perundungan ya. Dan itu angka 84% itu harus kita hilangkan ya dengan melakukan deteksi dini lalu kita lakukan edukasi ya kepada siswa. Oke. Nah, kemudian ini juga ada alurnya ya. Saya kira nggak masalah. Nah, kemudian ini kalau ada konsepnya Bapak Ibu, kalau mau baca-baca ya, daftar bacaan apa saja yang perlu dibaca. Kemudian ini ada eh, catatan-catatan penting Bapak Ibu. Bentuk-bentuk perundungan. Yang ini bahan edukasi untuk siswa kita ya. Bentuk-bentuk perundungan yang perlu disampaikan ke siswa yang bisa dikirim ya. Pihak-pihak yang terlibat perundungan. Jadi ada tiga, yaitu korban, pelaku, yang terakhir adalah saksi Bapak Ibu. Dan saksi itu rata-rata jarang mau melaporkan ya. Korban sendiri tidak melaporkan, apalagi saksi. Ya, seperti itu. Kenapa? Ini ada contoh. Kenapa korban tidak melaporkan? Ini ada analisisnya. Yang pertama, ini sorry, ini korban ya, siswa yang berpotensi menjadi korban perundungan. Biasanya siswa yang berbeda, baik fisik maupun kebiasaan. Kemudian siswa yang sering salah berbicara seperti itu. Gitu ya. Coba Bapak Ibu lihat rekaman-rekaman YouTube ya, orang-orang jarang ya, misalkan ada temannya salah, tidak akan disorahi seperti di negeri kita tercinta ini, Bapak Ibu. Ya, ya itu banyak nanti tinggal dibaca sendiri. Kemudian, bagaimana jika aku mengalami perundungan ya? Ini harus ditanamkan kepada siswa ya. Kemudian respon, nah ini respon korban dalam menghadapi perundungan ini yang perlu Bapak Ibu tahu, itu ada tiga. Siswa yang mengalami apa yang 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 menjadi respon siswa yang menjadi korban perundungan ya. Yang pertama, mereka adalah fight
akan membalas ya, ini siswa yang kuat. Yang kedua, mereka akan flight atau melarikan diri. Nah, ini yang perlu kita bantu ya, kita konseling. Nah, seperti ini. Yang terakhir adalah freeze ya. Ini yang tidak berdaya atau ketakutan. Ini yang lebih parah. Yang efeknya tadi bisa sampai drop out ya, ini, Bapak Ibu. Ada 3 respon ya. Kalau siswa responnya baik, ya itu nggak ada masalah sebenarnya. Mereka dirundung, mereka bisa membalas balik. Seperti itu. Kemudian mengapa korban jarang melapor ya? Yang pertama karena takut ya. Yang kedua karena terbenam emosi negatif ya, bingung sama tubuhnya sendiri. Yang ketiga ia ragu bahwa orang yang dilaporkan ya jangan-jangan kita laporkan guru tidak apa-apa ya. Nanti malah-malah pembuli kita menjadi lebih lebih parah seperti itu. Kemudian sebagai pelaku, mengapa saya menjadi pelaku perundungan? Ya karena saya meniru teman saya bersara, saya meniru perilaku orang dewasa, saya seperti itu banyak. Ya, kemudian eh, berikutnya sebagai saksi. Ini lagi. Jadi saksi kenapa tidak melapor jika temannya dirundung? Ya, saya perbesar nggak kelihatan mungkin. Yang pertama, pelakunya adalah temannya, makanya saya tidak melapor karena pelakunya temannya pasti akan dilindungi. Yang kedua, ini menganggap bukan masalah saya ya, itu urusan kalian ya, seperti itu. Yang ketiga, menganggap korban pantas mendapatkan perundungan karena si korban lemah atau mungkin menjengkelkan. Yang keempat, takut menjadi korban berikutnya. Dan yang terakhir adalah takut terlibat. Bapak Ibu, mereka nggak mau terlibat dengan berundung seperti itu. Dan nanti ada tekniknya, kita harus membangun upstander ya. Eh, Upstander itu siswa yang siap untuk membantu si korban dan siap untuk menyebarkan perilaku baik seperti yang disampaikan oleh program RUT tadi ya. Bagaimana cara mendukung korbannya seperti itu. Ini baru teknis terkait sama perundungan sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang perlu dipegang oleh kebijakan sekolah ya. Mengapa sekolah perlu melakukan upaya pencegahan perundungannya? Karena nanti khawatir kita akan dituntut jika sampai terjadi perundungannya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ada kepala sekolah yang kena sanksi ya gara-gara siswanya kena ada perundungan ya, boleh jadi kepala sekolahnya dipecat ya, seperti itu. Makanya perlu upaya pencegahan oleh sekolah. Salah satunya adalah melakukan layanan pengaduan perundungan ya, kemudian bekerja sama antara siswa, guru, orang tua semuanya ya, membuat kebijakan anti perundungan. Seandainya kita sudah membuat kebijakan perundungan masih terjadi, ya itu kita nggak bisa disalahkan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban dan lain-lain ya. Ini perlu ya teknis seperti ini. Kemudian upaya pencegahan oleh siswa, oleh keluarga dan lain-lain. Kemudian berikutnya teknis pelaksanaannya bagaimana di sekolah. Nah, ini mekanismenya ya. Ini ada alurnya membentuk tim anti perundungan di sekolah. Dan ini sesuatu yang serius sebenarnya Bapak Ibu, perundungan. Bukan sekedar teori baru, konsep baru, bukan ya. Ini adalah yang termasuk 3 dosa besar dalam dunia pendidikan, ya. Terutama di Indonesia. Kenapa? Karena kita menganggap perundungan adalah hal yang biasa sudah terjadi di Indonesia seperti itu. Kemudian ini ada undang-undangnya, Bapak Ibu, disampaikan ke siswa dan silakan buat kesepakatan. Ada undang-undangnya nomor 35 tahun 2014, nomor 35 tahun 2014 juga ya. Ada Permendikbudnya nomor 82 tahun 2015. Pasal dan ancamannya ini banyak ya, mulai dari uang 72 juta dendanya ya. Kemudian sampai 100 juta, ada yang sampai 3 miliar dan juga banyak ya. Contoh yang paling viral kemarin ya Mario Dandi itu Bapak Ibu. Ya Mario Dandi itu yang viral, yang banser itu yang ternyata pelakunya adalah anak seorang apa namanya pegawai pajak ya, petinggi pajak ya, sehingga orang tuanya juga kena juga akhirnya kena penjara juga. Siapa Rafael Alun ya kalau nggak salah ya. Ya itu gara-gara perundungan yang dilakukan oleh anaknya. Dan ini mekanisme penanganan kasusnya ini perlu ya. Jadi sekolah membuat kebijakan-kebijakan seperti ini, aturan biar nanti semuanya siswa tahu kalau saya mendapatkan perundungan saya harus lapor kemana. Ini sudah disiapkan sama sekolah ya. Oke. Kemudian juga
penanganan dan sanksinya ini bukan sembarangan ya. Jadi sudah diatur oleh pemerintah Bapak Ibu sehingga guru jangan sampai salah melakukan penanganan ya. Kalau salah kayak banyak kasus-kasus terjadi gurunya yang dilaporkan ke polisi Bapak Ibu ya. Padahal gurunya berusaha untuk menangani ya kasus perundungan tapi bisa tergelincir juga seperti itu. Nah, ini ada aturannya cara menanganinya. Ada di Permendikbud nomor 82 ya tahun 2015. Yaitu eh, Satuan Pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa satu teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, yang ketiga tindakan lain yang bersifat edukatif ya. Kalau masa kita dulu mungkin kalau terjadi perundungan ya apa namanya penghapus terbang ya seperti itu masih boleh dulu. Kalau sekarang hati-hati Bapak Ibu ya. Kita harus mulai bijak ya mengikuti perkembangan zaman seperti itu ya. Teguran lisan ini untuk kasus yang ringan, kemudian teguran lisan yang bersifat santun ya untuk memberikan efek jerah, dan yang berikutnya adalah teguran tertulis ya, surat bisa sampai ke orang tuanya. Jika sampai lebih dari 3 kali ya ya perlu ya kita diskusikan. Dan yang terakhir yang paling berat itu sebenarnya tetap aja sanksi yang bersifat edukatif ya, nggak boleh sanksi yang bersifat jangan-jangan termasuk sanksi kita adalah termasuk perundungan Bapak Ibu seperti itu. Ini ada sanksi yang bersifat edukatif, misalkan menskor siswa ya yang melakukan tidak perundungan bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan refleksi atas tindakannya yang menyebabkan korban. Itu salah satu contohnya ya. Jadi begitu Bapak Ibu, eh, rumitnya ya, kultur budaya yang tidak sama dengan apa yang kita saksikan sehari-hari tentang perundungan Bapak Ibu. Ternyata jangan-jangan apa yang kita lakukan di kelas itu masuk perundungan Bapak Ibu, dan itu rawan untuk dilaporkan sama orang yang tidak suka sama kita yang terlanjur sakit hati menjadi korban kita walaupun itu tidak sengaja. Ya, ya banyak ya. Ini ada dipolisikan guru SD ya. Udah contoh lah. Udah nggak usah kita bahas seperti itu. Nah, selanjutnya apa Bapak Ibu? Ya, apa yang harus dilakukan sekolah? Yaitu melakukan deteksi dini perundungan di sekolah, memberikan edukasi kepada seluruh warga sekolah, membuat upaya pencegahan perundungan, kemudian membuat mekanisme penanganan dan penanggulangan perundungan. Nanti memerlukan teamwork, tidak bisa dilakukan oleh satu orang guru BK, Bapak Ibu. Ini perlu teamwork dan kerjasama dan perlu edukasi bersama. Yang terakhir, membuat saluran laporan yang mudah dan efisien, yang paling penting ya. Jadi seandainya ada yang komplain, kita bisa memberikan alasan yang jelas ya, sehingga kita bisa terhindar ya dari hukuman yang tidak perlu. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Jadi kesimpulannya, melakukan deteksi dini, lalu melakukan edukasi, menyediakan saluran lapor, dan yang terakhir melakukan praktik baik di sekolah. Seperti ini undang-undangnya. Seperti program Roots ya yang tadi, melakukan perilaku baik di sekolah. Nah, praktik baik di sekolah ya. Nanti program Roots. Jadi kita bisa mengadaptasi ya. Kalau dapat program, alhamdulillah ini skala skala nasional kalau dapat diundang ke Jakarta, tapi kalau enggak ya kita bisa mengadaptasi. Jadi ada agen perubahan 30 siswa yang dipilih dari tiap sekolah. Kita pilih aja 30 siswa di sekolah kita sebagai agen yang menanamkan nilai-nilai kebaikan dan anti kekerasan di sekolah ya. Ya, jadi kita akan rekrut mereka dan mereka harus bekerja sama sehingga kalau ada satu anak yang kena rundung, yang 30 orang ini saling bahu membahu ya. Kalau jumlahnya banyak, maka si perundung nggak akan berani ya seperti itu. Ya, seperti itu juga mereka menanamkan nilai-nilai baik, dan yang paling penting mereka juga sebagai spionase kita Bapak Ibu. Kalau ada siswa yang kena rundung, setelah mereka kita edukasi, mereka bisa melaporkan ya apa yang terjadi seperti itu. Nah, ini program rootnya ya. Kalau silahkan tadi sudah disampaikan Pak Rojabi ya. Oke. Nah, jiwa yang sehat ini adalah tanpa perundungan ya seperti itu. Dan pertanyaannya, kapan sekolah kita menjadi sekolah yang bebas dari perundungan ya? Setelah Bapak Ibu melakukan ya, mengikuti event webinar ini, kemudian perlu sertifikatnya ya.
apa juga perlu dapat ilmunya, dapat tekniknya, dapat macam-macamnya. Pertanyaannya, kapan melakukan aksi nyata? Itu dituntut oleh PMM ya Bapak Ibu. Kapan melakukan aksi nyata perundungan ya. Oke, yang terakhir, kapan mau menjadi sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa adanya perundungan. Ya, terima kasih. Itulah pemaparan dari kami, saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan buka sesi diskusi. Monggo silahkan. Ini yang ajung tangan sudah banyak sekali Bapak Ibu. Satu-satu dulu ya. Saya buka mic-nya. Monggo silakan. Ya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Bapak. Monggo, Bapak. Ya, yang bertanya tadi. Ini sampai 120. Monggo, yang lain. Kalau mau bertanya silakan kita diskusi saja, santai-santai saja ya. Kita bahas, kita Assalamualaikum sharing. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Monggo, silakan. Monggo, Ibu. Halo. Ya, Ibu Indah Rahayu, monggo silakan. Oke, sudah nggak ada pertanyaan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri saja ya webinarnya. Monggo, nggak ada yang diskusi. Eh, ini saya baca dulu ya jadwalnya. Oh, hari ini jadwalnya juga nggak ada ya. Saya no one tadi. Monggo ini Bapak Ambang Wibana, silakan. Silakan dibuka mic-nya. Oh ya, sorry, mic-nya dimatikan ya. Monggo silakan Bapak Ambang Wibana. Oke, terima kasih Pak. Nah, bunyikan itu Eh, nah. maaf untuk mematikan video dulu karena dalam perjalanan, nggih. Terkait dengan perundungan ini. Kalau bagaimana untuk menangani perundungan yang dilakukan seorang pimpinan, Pak? Terima kasih, itu aja. Wah, ini eh, pertanyaan yang cukup berat ya Bapak Ibu, termasuk konsekuensinya ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada dua pilihan ya Bapak Ibu, jadi pakai penanganan humanis atau penanganan hukum ya, seperti itu. Kalau humanis ya seperti biasa, kalau itu pimpinan kita, kita perlu bermusyawarah, disampaikan dengan baik-baik dari belakang ya, itu lebih baik ya, lebih beradab. Tapi kalau memang itu tingkatannya sudah parah ya, mungkin terlalu parah, ya bisa kita pakai jalur hukum. Tapi konsekuensinya pasti akan ada perlawanan balik ya Bapak Ibu. Seperti Iya, itu. betul. Jadi eh, tergantung pilihan kita, konsekuensinya kalau ada perlawanan balik, seperti kemarin ada kasus juga seorang guru honorer itu yang dipecat sama kepala sekolahnya karena ketahuan kepala sekolahnya melakukan ini ya eh, apa ya titik-titik itu ya. Kemudian ternyata dia nggak terima di guru honorer, kemudian dibantu oleh bupatinya ya, sehingga kepala sekolahnya yang dipecat seperti itu. Tapi itu prosesnya nggak semudah yang ada di berita Bapak Ibu, pasti panjang, pasti sudah terjadi ancam mengancam seperti itu ya, dan itu konsekuensi. Demikian Bapak Ibu. Jadi tergantung pilihan Bapak Ibu sendiri mau pakai cara humanis atau mau pakai cara hukum. Ya, kalau hukum nanti babak belur ya, pasti itu terjadi. Ya, demikian. Halo, halo, assalamualaikum Pak. Lah. Halo, Ya, halo Ibu, monggo silakan Ibu. ini saya mau nanyakan mengenai dari pemahaman saya tentang sosiometri perundungan tadi. Di situ penangkapan saya yang paling banyak atau yang ada itu yang tukang bully istilahnya Pak. Terus yang kena korbannya itu kita melihatnya dari mana gitu Pak? Kalaunya di sosiometrinya. Itu aja Pak. Oh, oke. Eh, di sosiometrinya, sosiogramnya Ibu ya maksudnya. Ya, ya, sosiogramnya. Iya. eh
Ya, di sini nggak ada ya, Bu ya. Jadi kita hanya bisa lihat dari ini ya, Bu. Per korbannya seperti itu diagramnya. Jadi sebagai korbannya, ini kita hanya bisa melihat dari sisi ini. Karena kita tadi dituntut untuk mengisi 4 pilihan ya, antara sebagai korban ya. Jadi ini nggak bisa dihitung karena Ora saya. hanya maksimal 4. Nah, nanti ini kan hanya sebagai alat deteksi dini, Bu. Kalau memang misalkan itu siswa benar-benar terjadi perundungan, maka nanti kita akan pakai angket yang lainnya, Ibu. Jadi nanti hasilnya juga akan lebih banyak ya. Nah, kalau ini terbatas ya, terbatas karena dari pertanyaan tadi hanya 4 kategori saja, seperti itu. Dan kita hanya mengisi 4 orang anak saja yang dilaporkan. Nah, untuk yang benar-benar perundungan, nanti kita pakai angket yang lain dan itu bersifat laporan. Jadi seperti ini contohnya. Nah, ini. Juga kita sediakan nanti di template-nya seperti ini. Ini yang oke. Nah, ini laporan lainnya opsional. Jadi kalau sekolah mau melakukan benar-benar eh, perundungan ya, eh, saluran untuk perundungan. Jadi untuk kesimpulannya, ini yang asli ya Bapak Ibu. Ini yang laporan berbentuknya ya. Termasuk siapa yang sudah dilaporkan, laporkan ke siapa, dan apakah nanti ada tidak lanjut, jangan-jangan korban tidak percaya dengan orang yang dilaporkan. Seperti itu. Jika sudah siapa, tapi tidak ada tidak lanjut, maka itu akan merusak kepercayaan diri korban. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana untuk korban di sini terbanyak? Tidak bisa dilihat dari sosiogram, Bapak Ibu. Hanya bisa dilihat dari laporan per siswa seperti ini. Ya, ya. Kenapa tidak bisa sebagai korban terbanyak? Karena laporannya 4. Demikian. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Monggo silakan, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Dua pertanyaan lagi ya, nanti kita Terima tutup. kasih Pak. Oke, sebentar. Ini cukup 2 pertanyaan lagi, kita tutup, terus isi absen. Yang masih mau diskusi, tetap nanti akan berlanjut sampai jam berapapun. Jadi biar nggak terlalu malam, kita batasi 2 pertanyaan lagi. Nanti silakan tanya lagi. Oke, silakan. Monggo. Silakan, Pak. Ya. Ini Pak ingin bertanya, tadi kan ada sanksi lain tadi ya. Ya. Sanksi lain tadi kan di situ berupa skorsing untuk anak. Nah, apakah sanksi skorsing itu tidak menimbulkan efek bullying ke depan untuk anak yang melakukan bully terhadap temannya? Terima kasih Pak. Ya. Masalah untuk efeknya pasti akan berbeda-beda Bapak Ibu, tapi itu standar yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud ya, itu ada buku panduannya. Jadi apakah nanti efeknya tetap jadi negatif atau positif itu sudah dipertimbangkan Bapak Ibu. Jadi ada sanksi lain yang bersifat edukatif. Jadi di sini contohnya ya. Nah, Nah, ini contohnya men-skorsing. Jadi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan refleksi atas tindakannya yang menyebabkan korban. Itu tujuannya Bapak Ibu. Nanti masalah pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan yang kita lakukan, yaitu eh, ya hal yang lainnya Bapak Ibu seperti itu. Jadi ini sudah dipertimbangkan dan ini masuk dari standar yang dikeluarkan oleh pemerintah Bapak Ibu. Jadi bisa diikuti saja. Untuk masalah efeknya memang beraneka ragam seperti itu. Tapi ini tidak akan termasuk sebagai kita sebagai pelaku bullying. Termasuk juga ini ada 3 ya contohnya, sanksi berupa kerja sosial. Jadi kalau tadi sudah dianggap agak ekstrim, bisa kita ganti menjadi kerja sosial atau juga memberikan rehabilitasi melalui psikolog ya. Jadi ada pilihan, banyak sekali pilihannya. Evaluasi. Bagaimana Wong iki tambah betul-betul Monggo, silakan. kekerasan? Baik. Tempat belajar? Oke, waalaikumsalam.
Oke, monggo silakan. Waalaikumsalam Bu Fatmawati. Oh ya. Satuan pendidikan Saya ingin bertanya, saya guru BK di SMP 3 Kota Bumi, juga dan Lampung Utara. penyelesaian Jadi satuan banyak ya kasus bully, mulai dari eh, apa sih namanya, Kamu katanya mau tidur. Mari Cepat aja tidur, nanti kesiangan gak ke? Ya, mohon saya mute dulu, Gi. Maaf, suaranya hilang. suaranya hilang. Anggi, silakan. Cepat kan tidur, nanti susah bangun. Masih Saya, hilang Pak. monggo, enggak Bu, silakan di unmute Bu. Nah, kami mute semua. Bu, hilang. Nah, monggo silakan Bu. Efek jerak gitu. Ada tidak efek jerak untuk anak-anak pelaku perundungan yang bisa membuat mereka itu benar-benar takut untuk melakukannya lagi gitu. Itu yang pertama, ada atau tidak efek jerak. Apa sih apa ya namanya, sanksi yang bisa memberikan efek jerak. Yang kedua, seandainya saya berkata kepada kawan-kawannya di kelas atau ketika ada si pembuli, untuk sementara ini jangan dulu berteman dengan si A misalnya. Kasih kesempatan dia berpikir biar dia itu merasa bahwa selama ini perbuatan dia salah. Nah, tindakan seperti itu bisa dikatakan kategorikan dalam membuli juga tidak, Pak? Itu. Baik. Kita langsung jawab nomor 2 dulu, Bu, ya. Jawabannya iya, Bu. Ya. Itu mengucilkan. Aduh, Nah, astagfirullah. jadi salah satu caranya tadi men-scourcing. Jadi kan kita mempengaruhi teman lain untuk tidak menjauhi dia, ya. Itu termasuk Iya. mengucilkan. Nah, apakah ada efek jerahnya? Jadi eh, yang penting sekarang itu kita harus hati-hati dan benar-benar memahami aturan hukum semuanya. Karena khawatir kita niatannya baik, tapi itu sebenarnya melanggar standar hukum. Itu sangat tidak baik ya bagi kita endingnya. Seperti itu. Jangan sampai kejadian guru-guru itu dipanggil polisi gara-gara kita berniat baik, tapi hasilnya tidak baik seperti itu. Nah, kemudian apakah ada efek jerahnya dengan eh, kita melakukan sesuatu tindakan ya seperti itu? Itu beda-beda ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu karakter siswanya ya. Kalau karakter siswanya itu sebenarnya tingkatannya ringan, itu gampang sekali efek jerahnya. Tapi kalau memang siswa itu sudah benar-benar tingkat tinggi ya, apa bandelnya ya seperti itu, memang perlu kita simulasikan, perlu kita dramatisir, perlu kita rembuk ya, jangan dilakukan bersama karena khawatir responnya juga negatif ya oleh siswa tersebut. Perlu tim, misalkan ya pura-pura aja kita panggil sesekali ya, misalkan kita panggil kepolisian melakukan studi ya, mendatangkan salah satu anggota polisi misalkan untuk membacakan itu ya, itu bisa bisa membuat eh, efek ya. Tapi nggak semua siswa juga bisa seperti itu. Nggak semua siswa bisa mendapatkan efek ya seperti itu. Dan itu akan sangat senang sekali ya pihak kepolisian mensosialisasikan eh, tindakan anti bullying seperti itu. Saya kira itu nggak masalah, terutama apalagi sekolah kita sekolah lama, itu pasti banyak alumni-alumni yang bisa menjadi sukses ya, seperti jadi kepolisian, jadi TNI, seperti itu bisa kita undang ya untuk membuat budaya di sekolah kita berubah seperti itu. Dan yang paling penting sebenarnya Bapak Ibu yaitu kita buat kesepakatan ya dengan seluruh siswa kita, buat tata tertib, tampilkan undang-undangnya, panggil orang tuanya bareng-bareng dalam satu aula, kita baca bersama, kita tanda tangan bersama, siapkan kertas. Kita buat kesepakatan bahwa budaya di sekolah kita sudah tidak ada lagi bullying. Yang termasuk bullying adalah ini. Hal sepele pun ditulis ya, termasuk bergosip, termasuk mengucilkan seperti itu.